Makanya banyak orang-orang yang mengamalkan toriko tuh keplesetnya di ujung. Dengan penghalang-halangan nggak bisa. Tapi ketika sudah di ujungnya, bertahun-tahun menjadi pengamal toriko, sudah 40 tahun, 44 tahun jadi murid Pagar Sahabat. Ujung-ujungnya dipropagandakan sebagai mursyid, mau. Siapa yang nggak mau? Jamaah banyak. Kepleset nggak? Kepleset nggak? Kepleset. Itulah hebatnya. Sekarang setan tuh ahli-ahli menjungkir balikan logika alternatif. Dan makanya begitu sulit ya menghadapi godaan setan, ya. Karena ahli menjungkir balikan logika, maka cara kita selamat dari godaan setan selain kita berlindung kepada Allah, juga kita ya ikut bimbingan orang yang sudah menang menghadapi godaan setan. Dan para wali mursyid kamil mukamil adalah hamba-hamba Allah yang sudah mendapatkan perlindungan Allah dan dimenangkan ya proses tadi mujahadahnya melawan godaan setan, juga godaan hawa nafsu. Maka lebih mudah begitu. Kita berjuang ikut saja dengan orang yang sudah menang, maka beliau-beliau yang akan mengasih tips-tips kita yang bagaimana cara menghadapi godaan setan. Dan beliau akan memberikan kunci-kuncinya. Nah, kita sudah diberikan kuncinya. Ya, yaitu zikir kepada Allah, zikir jahri dan zikir khafi melalui proses talqin zikir. Tinggal kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Si Ali Atafok mengatakan bahwa seseorang yang menghiasi zohirnya dengan mujahadah, maka Allah akan memperbagus batinnya dengan musyahadah. Gitu. Jadi orang yang selalu tadi riyadhah melakukan upaya mujahadah itu perjuangan, ya. Tadi dengan memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, itu namanya mujahadah, perjuangan. Tadi kan puasa untuk subhanallah. Kita juga dibimbing oleh guru kita nanti mujahadah yang pol-polannya pada saat malam nisfu Sya'ban, melakukan sholat sunnah 100 rakaat 1000 al-ikhlas 1000 takbir. Akbar. Ya alhamdulillah. Jadi subhanallah, ini kita tanda kita besok bermujahadah ya. Mudah-mudahan setelah itu kita dikasih juga. Kalau udah mujahadah ada musyahadah. Ya, kita berikan musyahadah. Nah, Tuhan saya melakukan yang dalam manqobah ini sudah di fase istiqomah. Ada fase yang ketika beliau di fase mujahadah, perjuangan. Dan ketika di fase mujahadah ternyata Tuhan saya Abdul Qadir sama dengan kita, mirip-mirip. Artinya apa? Kalau kita kan kalau lagi zikir nih, kadang zikir jahri bisa berubah jadi zikir khafi. Tapi zikir jahri udah sepi. Itu saya. Jadi kita banget gitu ya. Zikir jahri berubah jadi zikir khafi. Sebaliknya, lagi zikir khafi lagi tawajuh berubah jadi zikir jahri. Ya, lagi tawajuh zikir khafi. Kedengeran? Kedengeran ngoroknya. Kan zikir khafi kan sesungguhnya sama di dalam kolbu, keluar juga ke lisan kita berupa suara apa? Suara ngorok, artinya tidur. Inilah maksud kita, tawajuh jadi tawadur. Nah, Tuhan saya juga pernah ngalamin fase seperti ini. Beliau sholat malam, jikir, lalu beliau tawajuh. Ternyata dalam tawajuhnya terlalu nikmatnya tawajuhnya sampai terlelap. Saking terlelapnya azan subuh berkumandang, Tuhan saya tetap asik dalam tawajuhnya menjadi tawadur tadi. Ini karena beliau belum di fase istiqomah. Tadi fase istiqomah itu 40 tahun, berarti startnya dari usia 51 tahun sampai wafatnya 91 tahun. Ketika Tuhan saya Abdul Qadir mencapai kewalian sempurna. Tapi ada fase yang beliau belum mencapai kewalian sempurna, yang lagi proses mujahadah, proses perjuangan, proses riyadhah. Beliau mengalami kisah ini. Tidak tertulis dalam manqobah kita, tapi saya membaca dalam manqobah yang selain manqobah yang di Tajul Zakir ya, yang dikumpulkan dalam buku Manaqib Suryalaya. Nah, ketika Tuhan saya itu kemudian sedang tawajuh, azan berkumandang, kemudian azan subuh lewat lah ya. Kemudian bahkan waktu hampir habis, hampir terbit matahari, hampir masuk waktu syuruk. Tuan saya masih terlelap. Ketika Tuan saya masih terlelap, tiba-tiba ada seekor kucing hitam yang sengaja lompat ke beliau menyenggol Tuan saya, sehingga Tuan saya terbangun, terkaget.
Dan ketika terkaget, Tuhan saya langsung melihat ke arah, kalau bahasa kita mungkin ventilasi atau jendelanya, loh, cahaya sudah hampir terang nih. Tersadarlah Tuhan saya, walaupun tertidur, karena tertidur dalam keadaan tawajuh, nggak batal wudhu. Bukan tidurnya kita nggak geletak. Tuhan saya tidurnya dalam keadaan tawajuh begini, jadi tidur begini nggak batal wudhu. Ya. Nah, Tuhan saya langsung melakukan sholat fardu subuh. Selesai beliau mengucapkan salam, maka habislah waktu subuh, terbit matahari. Tapi beliau melakukan sholat subuhnya tetap di waktu subuh. Maka lalu Tuhan saya menengok ke arah kucing hitam tadi, dan beliau tersenyum. Lalu Tuhan saya berkata kepada kucing hitam itu, ente kan iblis, kenapa ane malah dibangunin? Nah, ternyata Tuhan saya tahu, ternyata kucing hitam ini penjelmaan iblis. Dan kucing hitam ini kan sudah terbongkar kedoknya, ya. Langsung dia juga berbicara walaupun wujudnya kucing. Sebab kalau engkau tidak aku bangunkan, pasti dengan sebab terlewatnya sholat subuh tersebut, engkau akan merasa menyesal dan merasa berdosa. Lalu engkau akan bertobat kepada Allah dan melakukan sholat subuh sebagai kodoknya. Berikut sholat tobat 100 rakaat. Itu prediksi iblis. Sudah diprediksi nih, waduh, kalau dia lewat setelah dikodok 2 rakaat, pasti sholat tobatnya 100 rakaat. Ente sholat 2 rakaat aja aneh gerah, apalagi ente sholat 100 rakaat, mendingan aneh bangunin. Begitu. Jadi di kelas beda sama kita ya. Beda sama kita. Biarin. Kalau kita kan malah diincingin ibarat kata gitu ya, malah dibikin pulas tidur. Tapi kalau di kelas Tuhan saya enggak. Itu belum kewalian sempurna loh. Belum dalam proses mujahadahnya. Jadi mujahadahnya sama seperti kita tadi, ada proses juga, lagi tawajuh jadi tawadur. Tawajuh terlalu lelap menjadi tertidur, ya. Tapi tertidur pun tidak batal wudhu karena posisinya begini tegak. Ya, subhanallah. Ini kelas sultanul auliya, kuasa Qadir al-Jilani. Jadi inilah gambarannya, memang di kelas-kelas pemula ya seperti kita, ya. Memang setan itu biasanya itu masih menghalang-halangi. Ada kajian kayak Wafi, Ustaz Haji Hadri juga sering menyampaikan, ya. Termasuk juga bagian daripada kajian setan oleh itu juga mungkin ya, termasuk bagian tersebut. Bahwa memang di level-level pemula mubtadi, orang yang baru taubat, baru melakukan amal soleh kebaikan, itu biasanya perjalanannya berat karena masih dihalang-halangi oleh setan. Dengan segala daya upaya setan menghalang-halangi dirinya. Ibarat kata, kadang setan meminjam yang mulut orang, manusia untuk menghalang-halanginya. Jadi orang yang selama ini nggak pernah ke masjid, toto ke masjid, itu pasti tetangganya dipinjam mulutnya oleh setan. Cuma satu kata, tumben. Tapi bikin orang jadi merasa gak enak hati kan? Gue sholat dibikin tuh, besok gue kagak ke masjid lagi dah. Itu ada kalanya setan minjem mulut orang ya, untuk menghalangi orang melakukan amal. Jadi intinya orang itu akan dia halang-halangi untuk melakukan amal ibadah, amal sholat, untuk bertobat kepada Allah. Dengan penghalang-halangan, dengan segala daya upaya. Dan ketika dia kemudian lulus, sudah dihalang-halangi, dengan dia tetap melakukan ibadah, tetap ke masjid. Maka kemudian oleh setan taktiknya dirubah, dihalang-halangi nggak bisa, paling nggak sekarang dibikin tergesa-gesa ibadahnya. Ya udah boleh, ente ibadah di masjid, tapi jangan lama-lama. Ingat, men, time is money, men. Waktu adalah uang, men. Jangan lama, ngapain di masjid lama-lama, nggak ada manfaatnya. Pokoknya sudah sholatnya cepet-cepet langsung bangun. Ya. Maka sholatnya dibuat tergesa-gesa, ibadahnya tergesa-gesa. Ternyata dia kemudian karena sering kumpul-kumpul sama Iwan TKN, kebagian juga talqin zikir nih. Atau paling ikut majelis zikir nih, walaupun belum talqin, baru kumpul-kumpul di majelisnya, dapatlah cipratan nurnya nih. Wah, kemudian dia nggak bisa lagi tergesa-gesa karena apa? Terbiasa duduk-duduk, jonjon ya, tumanina. Kan kalau zikir ini waktunya nggak semenit 2 menit. Kalau itu dari maghrib sampai jam 10 sampai jam sekarang aja belum bubar ini. Nah, karena walaupun dia belum talqin tapi biasa duduk-duduk dengan para ahli zikir, maka dia betah berlama-lama. Maka oleh setan dibikin tergesa-gesa, nggak mempan lagi. Nggak mempan, dia tetap ibadah tuh tenang, tumanina. Maka godaan setan lain lagi, dihalang-halangi nggak bisa, dibuat tergesa-gesa nggak bisa. Maka oleh setan boleh deh badan ente ibadah, tapi kemudian kolbunya dibuat gentayangan nggak karuan, ditarik-tarik kemana-mana. Ya. Maka memorinya dibuat ingat kemana-mana. Yang tadi kita lagi nyari ya uang 1000 nggak ketemu, dihadirkan nih 1000-nya di kolong meja. Kita merasa ilham, itu dia 1000-nya ketemu tuh. Ya,
Alhamdulillah. Padahal itu merupakan gangguan setan. Jadi pikirannya dibuat kemana? Mana? Bahkan hal coba pas 1 miliar. Iya, 1 miliar. 1 miliar. Kata miliar tuh anugerah itu. Anugerah. Dapat itu dia tuh gitu. tapi kan tetap pikiran dibuat kemana-mana. Beberapa pun jumlahnya, intinya adalah pikiran dibuat tidak khusyuk. Ingat kepada selain Allah. Jadi tahapannya begitu. Dihalang-halangi nggak bisa, dibuat tergesa-gesa nggak bisa, maka dibuatlah walaupun kelihatannya badan ibadah, pikirannya dibuat gentayangan nggak karuan, ya. Ingat kerjaan, yang ibu-ibu ingat ya, resep tadi lupa sampai resepnya apa gitu kan, atau cucian belum kering ingat gitu ya, ingat CLBK ya, cucian lama belum kering, CLBK ya, iya ingat pon-pon ya pokoknya ingat kepada yang selain Allah. Kemudian ternyata ya orang ini ya waktu awal-awalnya ngumpul-ngumpul di majelis zikir, lama-lama dapat talqin zikir. Kebagian talqin, maka sudah punya alat. Bagaimana alat selalu berzikir di dalam hati. Maka walaupun oleh setan dibisikan untuk pikiran kemana-mana, enggak, itu sudah ada ismuzat yang menetap dalam kolbunya. Karena ketika seorang mendapatkan talqin zikir, maka karena talqin zikir itu diberikan oleh hamba Allah yang kapasitas kolbunya sudah takwa dan suci dari selain Allah. Kalau dalam kitab Miftah Sudur dikatakan bisyarti aziha min qalbin taqiyin naqiyin min masiwallah. Maka syaratnya kalimat la ilaha illallah ini diambil dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Maka kalau kita mengambilnya dari kolbu seperti itu, kolbunya para waliullah, termasuk diantaranya kolbu hadratus sepangan sahabat anom, maka kalimat tadi ketika ditalkinkan, disampaikan, tidak hanya menjadi konsumsi pengetahuan, tidak hanya menempel di kolbu kita, bahkan menyatu. Seperti apa menyatunya? Saya sering mengulang-ulang biar nggak bosan deh, yang penting buat semakin meyakinkan kita. Seperti menyatunya gula dengan manisnya, seperti menyatunya garam dengan asinnya, seperti menyatunya cabai dengan pedasnya. Nah, itu bedanya. Kalau kita mendapatkan talqin zikir dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah, memang kalimatnya sama, la ilaha illallah. Dari kecil kita udah dapat dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari sejak kita sekolah dasar, kita SMP, SMA sudah mendengar dari guru-guru ngaji la ilaha illallah. Tapi kalau kita mendapatkannya dari orang yang kolbunya belum takwa dan suci dari selain Allah, belum mencapai derajat waliullah, belum sampai orang itu punya pengalaman marifat dan usul kepada Allah, maka kalimat tadi hanya sebatas konsumsi pengetahuan saja. Tapi kalau mendapatkannya dari kolbu yang takwa dan suci melalui proses talqin zikir, maka dia menyatu kepada kolbu kita seperti tadi gambaran menyatunya. Maka orang sudah ditalqin kan tadi udah gak bisa lagi mau setan mau digoda dengan goda seperti apa, dia tetap ingat kepada Allah. Nah ujung-ujungnya kata setan dia halang-halangi nggak bisa, lalu dibikin tergesa-gesa nggak bisa, dibuat pikirannya gentayangan nggak keruan nggak bisa, dia tetap ibadahnya ikhlas khusyuk karena Allah, mengingat Allah, fokus ibadahnya karena Allah. Maka ujung-ujungnya oleh setan dia akan disanjung dan dipuji-puji. Hebat emang ente calon wali, nggak ada duanya deh. Nah, maka muncullah rasa ujub dalam diri kita. Gue emang beda. Ketika muncul rasa itu, hangus gak ibadah kita? Hangus. Itulah setan begitu strateginya. Dihalang-halangi, dibuat tergesa-gesa, ya, dibuat pikiran gentayangan gak keruan. Kalau semua upaya itu nggak bisa, ujung-ujungnya disanjung. Makanya banyak orang-orang yang mengamalkan toriko tuh keplesetnya di ujung. Dengan penghalang-halangan nggak bisa. Tapi ketika sudah di ujungnya, bertahun-tahun menjadi pengamal toriko, sudah 40 tahun, 44 tahun jadi murid pengersabah. Ujung-ujungnya dipropagandakan sebagai mursyid, mau. Siapa yang nggak mau? Jamaah banyak. Kepleset nggak? Kepleset nggak? Pleset. Itulah hebatnya. Sekarang setan tuh ahli menjungkir balikan logika. Jadi setan tuh ahli segala hal yang kata kita itu kelihatannya awalnya mungkin awalnya masih haram nih. Nanti bisa tuh berubah. Jadi kayaknya enggak, ini cuma makruh doang gitu. Karena setan ahli menjungkir balikan logika, ya. Tapi juga nggak selalu apa ya bisikan-bisikan jelek dalam diri kita itu adalah godaan setan, nggak selalu. Jadi kata setan jangan nyalain gua melulu. Kadang ente juga punya andil juga. Dan memang diri kita punya andil, nafsu kita punya andil juga. Tapi beda, tipikal godaan setan sama tipikal hawa nafsu itu beda. Di mana bedanya?
Kalau tipikal hawa nafsu kita yang mengajak kepada keburukan, itu biasanya ngotot kepada satu hal saja. Misalnya dia kepengen A, ya kita menolak ini secara nurani kayaknya nggak bener nih. Dia tetap ngotot, pokoknya harus A. Kita udah berpikir ini kayaknya nggak bener, pokoknya harus A. Ini walaupun kita baca ta'awudz, baca auzubillahi minasyaitonirrajim nggak bakalan hilang. Karena bukan godaan setan, tapi godaan hawa nafsu. Cuma kalau hawa nafsu itu ngotot kepada satu hal. Tapi kalau suatu saat kita ada lintasan keburukan dalam hati kita, kayaknya nggak bener nih, ini A nggak bener nih. Lalu muncul alternatif kedua, kalau gitu B, B juga nggak bener nih. Kalau gitu C, C nggak bener. Kalau gitu D, nah D boleh nih. Nggak tahu dia juga sebenarnya nggak bener. Ini godaan setan. Jadi setan ngasih alternatif. Kalau A nggak mau dia kasih B nggak mau dikasih C kasih D terus sampai kita akhirnya mau. Wah ini kayaknya bisa nih. Nah ketika kita menganggap bisa, ternyata itu masih godaan setan. Itu bedanya tipikal godaan setan dengan hawa nafsu itu kekeh ke satu hal. Kalau udah pengen motor itu juga, berarti itu jangan godaan setan. Itu hawa nafsu. Pengen motor baru misalnya. Pengen handphone baru. Pengen apa lagi yang baru? Ayo. Apa baru lagi? Berani nggak? Ayo. Anda tidak berani. Berani. Disekap hidup mah pada mau ya. Jadi bukan karena itu ya. Guyon. Baik, intinya begitu. Jadi godaan hawa nafsu itu ya ada ngotot kepada satu hal. Kalau godaan setan muncul alternatif. Dan makanya begitu sulit yang menghadapi godaan setan ya. Karena ahli menjungkir balikan logika. Maka cara kita selamat dari godaan setan selain kita berlindung kepada Allah, juga kita ya ikut bimbingan orang yang sudah menang menghadapi godaan setan. Dan para wali mursyid kamil mukamil adalah hamba-hamba Allah yang sudah mendapatkan perlindungan Allah dan dimenangkan ya proses tadi mujahadahnya melawan godaan setan juga godaan hawa nafsu. Maka lebih mudah begitu. Kita berjuang ikut saja dengan orang yang sudah menang, maka beliau yang akan mengasih tips-tips kita yang bagaimana cara menghadapi godaan setan. Dan beliau akan memberikan kunci-kuncinya. Nah kita sudah diberikan kuncinya, ya yaitu zikir kepada Allah, zikir jari dan zikir hofi melalui proses talqin zikir. Tinggal kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam